Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan terhadap semuanya, gimana keadaannya, sehat walafiat kah? Nah, mohon maaf ya, saya sebelumnya tidak upload video maupun materi maupun mapping ya, sedang ada kesibukan di dunia nyata, tetapi untuk trading masih lanjut, cuman nggak sempat saja untuk membuat video. Nah, sekarang mumpung market close ya, kita analisa keadaan market yang terjadi selama 1 minggu ya. Semoga ada setup untuk minggu selanjutnya ataupun hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis depan ya, ada setup, ataupun kita lihat aja keadaannya seperti apa sekarang kondisinya ya. Ini pair gold yang dimana saya sudah ada terkena ini sell limit saya 0,05 dan saya memiliki zone di sini itu 28 pip kurang lebih. Ya 29. Oh. Iya 29 pip kurang lebih. 29 pip. Di sini ada drop base drop. Time frame HPO. Drop base drop. Nah, alasan saya untuk open posisi sell kenapa di sini sih? Nah, kita besarkan ke time frame daily. Tanpa dibesarkan ke time frame daily pun rekan-rekan sudah paham ya, di sini ada low nih, low. Low ini nih yang saya buatkan kotak rectangle nih. Ini sudah di break. Sudah di break dan ini dia melakukan retracement. Retracement masuk ke area drop base drop, and then di sini garis horizontal line ini itu ada apa aja sih? Ini kan H4 ya, di sini ada support, ada resisten, intinya ini garis SSR di sini, tapi nggak begitu ramai tuh, masih kosong-kosong ya. Tetapi ini zonnya besar-besar, garis yang kosong-kosong ini zonnya besar-besar nih. Dalam sekali ya, turun-turun, naik-naik ya, dalam-dalam, zonnya dalam-dalam. Jadi saya melakukan open posisi sell di sini ya. Dan saya juga masih ada di sini yang saya hold satu open posisi ya. Ini yang selepas news waktu beng naik, akun saya meninggal, 2 akun ya, ini masih bertahan. Masih saya hold, dia sudah turun kurang lebih 500 pip. 500 pip ya. 500 pip dia turun, and then dia balik di sini dan saya tidak melakukan open posisi buy karena sibuk juga itu, nggak sempat saya open posisi buy. Tahu-tahu buka chat, wah ada momen open sell, ya udah lepas itu tidur. Nah, karena si kecapean dan lupa tidak menaruh yang namanya stop loss ya. Nanti rekan-rekan kalau hari Senin subuh ya, nanti begitu open market ya, begitu open market boleh langsung open posisi sell di sini, instant sell ya. Jika dikecilkan ke time frame H1 ya. Drop, base rally, base drop. Drop, base rally, base drop. Jadi ada perpaduan drop, base rally itu demand zone dikalahkan oleh supply zone yang mengakibatkan supply zone lebih kuat daripada demand zone. Nah, jadi teman-teman bolehlah open posisi. Dan kalau mau dikecilkan lagi zonnya, kayak kecilkan ke M30 this area. Nah, boleh nih. Tunggu price naik lagi. Naik lagi lah 14 pip, boleh open sell dan memiliki zone nanti rekan-rekan short entry ya. 16 pip kecil sekali zonnya, boleh open posisi sell dan tipikan di area demand zone terdekat. Terserah demand zone-nya mana aja. Ini time frame M30, this is demand zone. Demand zone. Boleh ditipikan di area demand zone, this is demand zone. Taruhlah kalau open posisi di sini stop loss kurang lebih 25 pip, take profit sampai sini 70 pip, sudah 1/2 lebih ya, atau banding 3. Apalagi sampai sini 115 pip ya. Terserah rekan-rekan untuk take profitnya karena setiap orang memiliki batasan resiko masing-masing. Oke. Ini untuk Vero Gold ya. Saya tetap open sell, masih open sell ya. Meskipun ramai kemarin yang di sini, nah this area melakukan open posisi sell. Tahu dari mana? Tahu dari TikTok. Saya juga buka TikTok, scroll, oh ada open sell di sini, dia turun dan dia lipat balik ke atas. Ya. Tadi pagi lihat saya, banyak yang open sell di sini, dan di sini juga banyak yang open sell nih.
Ini juga drop base drop ya, banyak yang open sell. Nah, kena stop loss mereka di sini ya. Nah, terus kita buka pair Euro USD. Nanti SAU boleh instant sell ya kalau udah open market. Euro USD. Nah, saya juga ada open sell, meskipun ini agak terlambat open sell-nya ya. Saya itu zonnya di atas. Cuman melihat dia sudah turun, terus dia balik lagi, nggak sampai atas ya saya open sell aja. Dia sentuh, dia turun, naik tak sanggup nih, naik tak sanggup, and then dia turun again, touch di sini ya. Yang dimana ini area fake out ya. Kalau dibesarkan ke time frame H4, yang dimana di sini ada R1, R2, R3, R4, R5, and then dia naik, terjun ke bawah. Ya ini area fake out. Menjadi fake out untuk Euro USD, dia membuat setup fake out. And then di sini ada apa sih Euro USD itu? Sebab saya punya open zone sell di sini tuh daily ya. Daily nih. Daily. Zonnya besar di sini. Tak payah saya menahan zone 58 pip ya, ini hampir 60 pip lah, taruh 65 pip, gak kuat saya menahan zone ini. Dan untungnya saya nggak melihat terus pantau market ini, saya pantau market yang lain ya, dan ada kesibukan juga, jadi saya telat open posisi. Alhamdulillah nggak terlalu zone, tapi ya kalau masuk juga ini dia hanya floating 18 pip. 18 pip untungnya, dan dia terjun sampai dengan 143 pip, which is bagus ya. Ini dia membuat setup fake out ya, ada R1, R2, R3, R4, R5 ya, yang dimana area resisten ini menjadi area fake out ya. Ramai orang open sell dan ramai orang MC di sini. Price naik ke atas, baru price terjun ke bawah. Makanya saya melakukan open posisi sell. And then di sini juga ada resisten, support, drop base drop. Kalau di daily ya, daily ini ada support lagi, ada lower low. Kalau di time frame H4, semakin kecil time frame semakin banyak zone. Sama sih SSR ini juga nih. R1, R2 naik atas, terjun ke bawah, fake out juga ya. Jadi SSR plus fake out. Lalu ada left support dan right support yang sama baris. Lalu ada lower low, ada QMTR. Jadi ada SSR, QMTR plus fake out ya untuk Euro USD. And then di sini dia membuat price action, di sini ada compression, ada fake out, compression lagi, ada bullish engulfing. Jadi banyak sekali price action. And then di sini dia di atas dia membuat setup fake out. Makanya saya tetap open posisi sell di sini meskipun telat, tetapi resikonya besar di sini nih, resikonya besar. Untuk Euro USD, rekan-rekan kalau mau scalping ya, ini sudah menyentuh area nih R resisten become support ya. Resisten become support. Kalau mau scalping open buy boleh di area sini. Scalping untuk open posisi buy boleh open area di sini ya untuk yang suka scalping. Tapi kalau saya tetap hold dia untuk turun. Ini buat pecinta-pecinta scalping boleh open buy this area ya. Tapi saya nggak menyarankan sih ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk Euro USD sudah ketinggal kereta, nggak ada apapun, kita hanya bisa menunggu saja ya. Menunggu hasil akhir hari Senin dia seperti apa. Jadi opennya hari Selasa, kita lihat lagi marketnya seperti apa nanti ya. Untuk GBP USD, saya nggak ada open, tapi dia masuk ke dalam zone saya ya, yang dimana ada R1, ada R2, R3, price naik atas baru terjun ke bawah, ini fake out ya, fake out. Fake out ini hampir zero float loh, hampir zero float. Tuh, oke, nggak zero float ternyata. Masuk ke dalam zone, dia floating 7 pip dan dia turun sampai dengan berapa pip ini? 300 pip. Masa 7 pip dia turun sampai sini 300 pip. Oke. 300 pip Euro USD. Euro USD, GBP USD. Ini ada setup fake out, price actionnya fake out, banyak sih price actionnya, cuman saya menggunakan time frame H4, jadi saya ambil aja yang the last price action fake out. Dan kalau dilihat, look to the left, saya kan punya zone nih di sini yang rectangle. Itu zone
Drop, base, drop. Mana drop, base, drop? Shadow bawah, shadow atas. Nih drop, base, drop. Nah, saya jelaskan lah. Drop, base, drop. Nah, lalu di sini ada QMTR. Nih. Support, support. Meskipun tas sama baris ini hanya beda beberapa pip ya. Ini signifikan support, lalu ada resisten. Lalu ada support again, and then lower low. Yang dimana ada left support. Nah, ini left support. Dan right support yang sama baris, and then di tengah-tengah left support dan right support ada lower low. Ini setup QMTR. Lalu garis horizontal line ini juga selain daripada QMTR dia adanya resisten. Nah, a lot of resisten di sini ya. Ini menjadi kawasan SSR plus QMTR di break oleh pergerakan drop base drop. Lalu price membuat setup beberapa, di sini membuat price action macam-macam ramai ya. And then the paling last akhir dia membuat price action fake out. Ini mana ada R1, R2, R3, price naik atas and boom terjun ke bawah. Ya, price liquidity ya. Untuk GBP USD ini masih hold, belum bisa open sell. Kalau mau open buy, ya kita cari zone-zone buy. Nah, ini resisten become support. Nah, ini udah resisten become support nih. Resisten become support. Ini nih, resisten become support. Ini udah mau masuk. White bar. Udah mau masuk. Bolehlah open posisi buy untuk scalping di area. Nah, kalau mau scalping ya, kalau enggak juga no problem. Tinggal tunggu hasil hari Senin. Kalau mau scalping boleh nanti. Masuk price ke bawah, ini zonnya berapa pip sih? 45 pip, besar lah 45 pip. Nah, daripada body, ini sampai dengan shadow paling bawah. Nah, di area berapa pips? 19 pip. Zone berani nggak 19 pip? Taruh stop loss 25 pip berani ya. Taruh stop loss 25 pip. 25 take profit di sini 70 pip. Oke, good lah ya untuk scalping, no problem. Nanti ya hari Senin kalau masuk. AUD USD. AUD USD saya nggak ada open juga, tapi dia masuk ke dalam zone saya. Ini zero float sih ya, cuman short entry 6 pip, price terjun 200 pip, which is good ya. Ada apa sih? Oh, alah, ternyata sudah saya gambar sebelumnya. Ada SSR plus QMTR plus fake out. Mana fake out? This area fake out. Ini SSR ya, ada resisten, a lot of support, a lot of resisten, support, resisten, SSR. Nah, QMTR-nya mana? Ini SSR plus QMTR. QMTR-nya left support dan right support yang sama baris, lalu ada lower low. Ini lower low, ini QMTR. Lalu fake out-nya mana nih? Fake out. Aduh, this is R1, R2. H1 ya. R1, R2. Price naik atas and then boom terjun ke bawah. Fake out. Jadi SSR plus QMTR plus fake out. Nah, power lah udah ini. Ini juga ada resisten, di sini ada resisten. Banyak sekali sih. Ini juga nih, bus naik ke atas, belum terjun ke bawah. Nah, kondisinya AUD USD, dia break nih. Break daripada low, membuat lower low ya. Kita boleh open sell, tapi nanti setelah dia retest ya. Ini low, nah udah di break low ini nih. Udah dia break. Tunggu dia masuk dalam zone sell, boleh open posisi sell. Ini dia udah di bawah, udah retest dia ternyata ya. Udah retest dia. Oh, dia ke bawah and then dia retest. Wah, udah retest. Udah retest ya dia ya. Udah ke trigger di dia nih. Boom, break daripada lower low membuat lower low and then dia masuk balik and then dia terjun ke bawah. Nah, kalau udah gini sih untuk AUD USD nggak ada setup apapun ya. Kita nunggu aja. Nanti price gimana, kita mencari peluang entry sell lagi untuk AUD USD ya. Next, NGP USD.
Masuk dalam zone saya sama R1, R2. Price naik ke atas and then boom terjun ke bawah. Sama di sini ada SSR ya, SSR. Support, resisten, support, resisten, support, resisten. Ya, SSR, dan ini ada left support dan right support yang sama WNN lower low. Jadi SSR plus QMTR ya. Untuk NZD USD setupnya daily, zone-nya besar loh ini. 37 pip. 37 pip zone-nya. Saya nggak masuk. Price floating 14 pip and then terjun ke bawah 187 pip. Untuk YAU di NZD USD kita, karena dia udah retest ya, udah ketinggalan kereta kita ya. Di area nih kita kecilkan zone-nya. Udah di sini ya, hidden nih. M30. Clear. M5. Clear dia nih. Kita ambil yang ini aja. Dah retest dia. Dah clear retest ya. Ini udah ketinggalan kereta juga NZD USD. Kita masuk ke USD Kanada yang dimana saya sudah mapping di video-video saya sebelumnya ya. Di sini entry here, and then di sini juga saya buat zone selepas news USD ya. News FOMC dia naik kembali, and then di sini saya ada open ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta saya, tetapi saya taruh di sini stop loss. Stop loss apa ini? Stop loss maksudnya di bawah, ini saya naikkan ke atas. Jadi kalau dia turun ke bawah, nah karena di sini ada zone nih, ada zone sell yang di break, berhasil dia break ya, makanya saya taruh di sini break even. Nah, and then dia retest lalu dia naik lagi. Ini mapping saya yang minggu sebelumnya ya, waktu hari Rabu, kalau nggak Rabu Kamis saya upload yang mapping USD CAD dan USD CHF and then XAU USD ya, saya lupa lagi, intinya sudah saya mapping nih ya. And then yang terjadi sekarang pada price ya. Nah, ini time frame H4 yang dimana ada R1, R2, R3, R4. Sebetulnya ada 4 R di sini. R1, R2, R3, R4 yang sama baris, cuma saya taruh 3 aja ya. Kita orang semua sudah tahu jika ada signifikan resisten ataupun signifikan support, maka price berpotensi menjadi fake out yang dimana mencari liquidity. And then jika price membuat fake out, apa yang harus kita lakukan? Selalu look to the left untuk mencari apa? Mencari supply zone. Dan ini entry here, ini area supply zone-nya. Nah, nih kita punya zone berapa pip nih? 8 pip, taruh sampai atas ini 72 pip, taruhlah 27 pip. Kita boleh entry sell di sini ya. Jadi nggak akan saya panjang lebar lagi untuk USD Kanada karena dia ada price action R1, R2, R3 yang berpotensi menjadi fake out. Potensi menjadi fake out, and then dia sudah close di atas fake out, di atas resisten nih. Dia udah close nih. Close di atas, masuk ke bawah retest, kalau dikecilkan time frame-nya naik, close di atas, retest, naik lagi. Jadi kita harus menunggu lagi untuk USD Kanada. Kita tunggu dia masuk ke zone sell di sini. Kita boleh entry sell di sini, and then di sini juga kita boleh entry sell nih. Di sini juga kita boleh entry sell karena di sini supply zone yang dimana jika terjadi fake out resistennya R1 atau R3 ya, cari supply zone. Ini supply zone. Ini juga supply zone, cuman paling atas. Masih jauh lah kalau sampai atas ini mah. Yang terdekat dulu aja. Kita menunggu ini berarti 44 pip. Kalau sampai atas menunggu sampai dengan 100 pip ya. Intinya jaga money management di sini juga ya. Karena tidak semua setup memberikan profit ya. Tidak semua setup memberikan profit. Tetapi kita dapat memanage stop loss. Jangan berharap profit terlebih dahulu. Kita
Begitu ada setup nih ya, jangan berharap oh ini ada setup QMTR, ada setup SSR, kita boleh entry here, buy here. Ada setup QM, entry here. Untuk sell here, buy now, sell now, jangan berharap profitnya dulu, tapi kita berharap ini resikonya berapa. Oh, resikonya ini itu ialah 9 pip, taruhlah 27 pip sampai dengan 30 pip. Open dengan lot sesuai resikonya terlebih dahulu kita sesuaikan. Jika sesuai resikonya ya sudah kita open, tak sesuai jangan open. Nah, kita hanya bisa memanage resikonya saja. Oke, di sini kita boleh entry here. Ya, sudah saya jelaskan sih ya, cuman ini udah ada nih konfirmasinya R1, R2, R3. Nah, tunggu dia jadi fake out. Nah, selalu open di area supply zone. Look to the left. Kita masuk ke USD AF. Saya ada open buy this area ya. Yang dimana ini time frame daily dia. Support time frame daily. Ini support ini itu ialah bullish engulfing. Ini emang seperti doji ya, doji. Tapi doji ini shadow-nya lebih rendah daripada shadow sebelumnya. And then dia pergerakannya sesudah doji ini dia naik sampai membuat higher high. Ini candle ini jika digabung nih, sampai ini aja karena di sini ada rally base rally, ini menjadi satu batang candle bullish ya. Saya bilang ke weekly, sebatang dua batang di weekly ya. Ini ibaratnya menjadi satu batang. Aduh, mana ini? Ini. Menjadi satu batang, ini masuk ke kategori bearish engulfing, tapi ini bullish engulfing. Ya, oke, bullish engulfing ya. Saya entry here di sini di bawah ya. Nah, entry meskipun telat saya paksakan ya karena udah dia mesti fly ya. Dan kalau dilihat sih low, high, lower low, higher high seperti QM buy. Oke, kita punya zone sell di sini ya. Yang sudah saya mapping juga pada hari Rabu atau Kamis, saya lupa lagi ya. Ini kita boleh entry here di sini zone 8 pip, taruh sampai atas ini ya 20 pip. Dan di atas juga kita punya entry here lagi nih. Yang bisa menjadi fake out R1, R2, R3. Bisa jadi fake out dia, tapi di sini juga bisa kita entry here dulu ya. Untuk USD-CHF dia agak lambat pergerakannya, enggak seperti USD Kanada mau masuk entry here. Tapi USD-CHF no, entry here kita kan di sini di atas nih ya. Pada hari Rabu Kamis itu kalau nggak salah di atas ini ya. Dan ini area baru ya, selepas news yang saya buat nih, kita boleh entry di sini. Nah, di sini itu ada area apa sih? Ada area support, resisten, area support, ada SSR. Di time frame H1, garis horizontal ini tuh ialah area support and resistance, SSR. Dan then di break oleh pergerakan drop base drop. Kita kasihlah ke M30, maka akan lebih ramai lagi ya. Left support dan leg support, and then lower low QMTR juga ada. Ini enggak masuk ke bearish engulfing, enggak masuk ke bearish engulfing enggak ya. Untuk USD-CHF kita boleh entry sell this area. Nah, zonnya kecil bang, 8 pip taruh 20 pip ya, taruh 20 pip. Tipikan di mana? Ingat, tipikan di area demand zone. Ketika kita open posisi di area supply zone, kita tipikan di area demand zone ya. Ketika kita open di area demand zone, kita tipikan di area supply zone. Mungkin sekian dulu mapping dari saya, semoga bermanfaat dan membantu proses trading rekan-rekan semuanya ya. Ingat, hari Senin open market, saya ulang lagi, begitu open market XAUUSD boleh entry sell ya, boleh entry sell, instant sell untuk XAUUSD. Tapi ini saya tidak menjanjikan dia akan benar-benar turun ya, karena bukan saya menggerakkan market ya, ini hanya setup saja, dan setup juga tidak memberikan 100% profit, dan tidak semua setup juga itu valid ya. Jadi intinya jaga money management, jangan menang-menang sudah saya mapping, sudah saya analisa, rekan-rekan tekan sampai now enough money, tahu-tahu MC ya, jangan ya.
Untuk SAUUSD boleh instant sell. Euro USD tunggu sampai bawah, sampai area dimension boleh scalping. Oke, open buy. GBP USD pun sama, boleh tunggu sampai sini biar soft entry ya, karena zonnya kecil tuh 18 pip, taruh 25 pip, boleh open buy ya. Boleh open buy. Naik ke atas, oke. Scalping tapi ya. Audi USD tinggal kereta, NZD USD ketinggal kereta, USD Kanada entry here, tunggu, masih menunggu. Ini mungkin untuk nyampe sini itu nanti malam ya, Senin malam jam 6 sore lah, jam 6 sore dia nyampe sini ya. Mungkin itu juga karena nggak tahu kan, kalau sesi Asia itu kan kecil-kecil pergerakannya ya, tapi nggak tahu juga sesi Asia bisa juga dia tiba-tiba bang naik ya, kadang-kadang ya. Kita tunggu sampai dia masuk dalam zone, kita boleh open sell. Untuk USD Kanada, USD CHF pun sama, boleh open sell. USD JPY, USD JPY, aduh tadi saya tutup videonya, lupa. USD JPY, this is ada R1, R2, R3 yang sama baris. And then di sini ada left support dan right support yang sama baris, lalu ada lower low, and this is QMTR. Ini clean break time frame H4, time frame H1, di sini ada drop base drop. Nah, cuman yang jadi masalahnya ini area supply zone drop, base drop, dan R1, R2, R3 ini sedikit selisihnya. Hanya 11 pip, tapi ini nah dia sudah menjadi pola fake out sempurna. Kenapa? Lihat, perhatikan R1 resisten turun sampai sini ya. Sampai bawah nih turunnya. Nah, turun sampai bawah. Membuat R2 ini masih press, R1 nya diambil oleh R2, letak order share-nya, and then price ke bawah, membuat lower low ya. Artinya ini area dimension kosong, ini juga kosong, masih ada, ini masih ada, and then price naik lagi ke atas dan turun ke bawah. Dia turun dan close tidak lebih rendah daripada low sebelumnya, malahan sampai sini. Artinya ada penurunan yang tidak lebih rendah daripada pergerakan sebelumnya. Jika seperti ini sering terjadi ya, dia naik ke atas. Naik ke atas, mencari supply zone yang power. Mencari supply zone yang power. Ini area supply zone. Power tidak. Ada nggak area-area pentingnya? Ada support. Kalau yang atas ini juga ada supply zone. Ambil yang ini nih. Jangan yang itunya, ini nih. Zone-nya ini nih. Ini janganlah. Karena di sini. Nih, ini aja nih. Kalau mau ya. Ini juga supply zone. Zone-nya berapa pip? 39 pip. Boleh kecilkan. Kita kecilkan ke time frame H1. Kecilkan lagi zone-nya. M30, kecilkan lagi zone-nya. Dapatlah di sini ya, masih sama-sama yang tadi ya, zone yang pertama. Ya. Nah, kita boleh entry here di sini ataupun di sini. Yang jelas ini akan menjadi fake out ya, karena dia tidak lebih rendah turunnya ya. Nggak lebih rendah daripada harga sebelumnya. Ini sering terjadi dan sudah saya lihat chart, pantau chart waktu dulu masih sering pantau chart. Pola seperti ini saya bilang 88% dia menjadi fake out valid ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Jika ada penurunan tidak lebih rendah daripada harga sebelumnya tetapi dia membuat resisten, udah ini fake out ya. Fix ini fake out. Oke, mungkin sekian dari saya, videonya sudah terlalu lama juga. Ingat tonton sampai akhir ya. Dari menit pertama sampai dengan menit 30 biar nggak gagal paham. Saya Hari Video, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.